Itu tampak seperti keputusan gila. Saat pasukan Ukraina mundur ke utara Pokrovsk, banyak yang mengira mereka menyerahkan kota kunci Donetsk. Mereka tidak melakukannya. Pasukan Ukraina berkorban secara strategis demi mematahkan tentara Rusia Selatan. Pokrovsk dikorbankan dalam perang agar Ukraina bisa menyiapkan sesuatu yang lebih besar di tempat lain. Dan taruhan itu membuahkan hasil. Kemenangan total atas Rusia di Zaporizhia telah tiba. Sekilas, situasi di Donetsk, Ukraina tampak seperti mimpi buruk. Pokrovsk dan pemukiman di sekitarnya secara resmi telah jatuh. Itu menurut akun AMK Mapping X yang mengatakan bahwa penguasaan kembali Radinska oleh Rusia telah menempatkan seluruh aglomerasi Pokrovsk di bawah kendali Rusia. Permukiman itu bersama Pokrovsk, Mirnorad, Novohrodivka, dan Hrodivka kini dikuasai Rusia setelah pertempuran lebih dari 1,5 tahun. Jatuhnya Pokrovsk terjadi setelah Rusia meningkatkan serangan di utara kota tersebut dalam upaya mengepungnya, menurut laporan Kiev Independent pada 16 Februari. Serangan yang meningkat membuat Korps ke-7 Ukraina jadi salah satu unit yang masih bertahan di Pokrovsk, sementara pasukan Rusia cepat mendekat. Perintah mundur datang tak lama setelah laporan ini, menyebabkan Pokrovsk jatuh kejutan setengah tahun setelah Putin menjadikan penaklukan itu target utama ofensif musim panas Rusia 2025. Kota ini seharusnya jatuh saat musim panas, agar Rusia bisa memperkuat posisi sebelum menyerang lebih jauh ke Donetsk di musim dingin. Serangan itu tidak pernah terjadi karena Pokrovsk bertahan jauh lebih lama dari yang seharusnya. Ini seharusnya waktu pesta bagi pasukan Putin, namun kenyataannya tidak begitu. Penampilan bisa menipu, dan gerakan penjepit Rusia di sekitar Pokrovsk beberapa hari lalu sudah diantisipasi Ukraina. Dan ketika Ukraina mundur dari sektor Pokrovsk, mereka melakukannya dengan sadar bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, mengorbankan sedikit di Donetsk agar bisa meraih keuntungan besar di tempat lain. Inilah kejutan dalam kisah Pokrovsk. Seperti dijelaskan David Axe dalam kolomnya di Euromaidan Press tanggal 18 Februari. Keberhasilan yang diraih Rusia dalam beberapa hari terakhir di dalam dan sekitar kota-kota tetangga Pokrovsk dan Mirnorad 100 km timur Laut Huliapola hanya memperkuat kendali Rusia atas kota-kota tersebut dan sebenarnya tidak banyak membantu Rusia untuk maju menuju tujuan utama mereka. Di Oblast Donetsk, dua kota kembar Kramatorsk dan Sloviansk, 50 km ke timur laut, jelas Aksa. Singkatnya, Rusia hanya berhasil merebut kota di Pokrovsk yang selama ini dipertahankan Ukraina untuk memberi kerugian besar pada pasukan Rusia di Donetsk. Puluhan ribu tentara Rusia tewas demi merebut kota yang hampir sepenuhnya mereka kuasai. Sekarang, seperti yang Anda lihat di video ini, mereka menghadapi tantangan lebih besar saat mencoba maju lebih dalam ke Donetsk. Ukraina tampaknya sengaja mengorbankan sektor Pokrovsk, meski terlihat sebagai pilihan aneh. Pokrovsk telah lama menjadi simpul logistik penting di Donetsk, sehingga membiarkan kota itu jatuh mungkin tampak seperti keputusan gila. Namun, Ukraina punya rencana utama saat menarik pasukan dari Pokrovsk. Biarkan Rusia meraih kemenangan Pirus, karena Ukraina punya hal lebih penting di tempat lain. Ukraina rela kehilangan Pokrovsk untuk menghancurkan tentara selatan Rusia di Zaporizhia. Sementara itu, pencapaian Rusia di Pokrovsk seharusnya sudah mereka raih sejak beberapa bulan lalu. Mereka hampir tidak bergerak, dan Pokrovsk tak lagi dianggap pusat logistik yang membantu Ukraina memukul mundur musuh di Donetsk. Kota itu menjadi perangkap maut, dan pasukan Putin membayar mahal dengan darah untuk merebutnya. Saat harga itu dibayar, Ukraina mengalihkan perhatian ke hal yang lebih berharga di tenggara negaranya. Sebuah serangan balasan besar-besaran diluncurkan oleh Ukraina di tenggara saat Rusia mengambil alih wilayah Pokrovsk yang menyebabkan Ukraina meraih keuntungan besar yang memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kota yang baru saja mereka kehilangan. Bagaimana caranya? Seperti dijelaskan Axe, fokus Ukraina pada Pokrovsk di akhir 2025 membuat perhatian mereka teralihkan dari Zaporizhia. Jalur bagi Rusia ke wilayah tersebut dibiarkan relatif terbuka, karena tidak ada benteng besar di sana. Namun, semua jalur Rusia ke Kramatorsk,
dan Sloviansk sangat diperkuat dengan benteng kuat. Ukraina tahu bahwa jalur-jalur itu akan memakan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tentara Rusia. Namun, jalur ke Zaporizhia yang terbuka memungkinkan Rusia maju cepat di wilayah itu jika Putin fokus ke sana. Jadi, Ukraina menarik pasukan dari Pokrovsk untuk meraih keuntungan di Zaporizhia, di mana keuntungan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk memperkuat pertahanan secara besar-besaran sebelum serangan Rusia di masa depan. Dan itulah salah satu alasan mengapa Ukraina melakukan pengorbanan itu bersama dengan beberapa alasan lain yang akan segera kita bahas. Namun sebelumnya, X menjelaskan yang terjadi di front Zaporizhia dalam beberapa minggu terakhir. Serangan balasan terberat Ukraina terjadi di arah tenggara, melintasi sektor sepanjang 35 km atau 217 mil. Itu membentang dari Pokrovska yang merupakan permukiman di Dnipropetrovsk yang mudah tertukar dengan Petrovsk, Donetsk, dan kota Huliupola di selatan. Wilayah itu diserang pasukan Dnipro Rusia, yang menurut Aks memiliki keunggulan personel 5-1. Alih-alih mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah personel itu dengan serangan besar-besaran, Rusia justru mengirimkan unit infiltrasi ke sektor tenggara untuk secara perlahan mendekati kota Zaporizhia. Ukraina mengorbankan Pokrovsk agar bisa merespons serangan ini. Serangan balasan besar Ukraina dengan pengerahan pasukan ke selatan menuju sektor Huliupola dimulai awal Februari. Brigade lintas udara dan serbu bergabung menyerang dari barat dan utara posisi Rusia, menekan Angkatan Darat Gabungan ke-36 Rusia di Pokrovska. Tentara selatan Rusia benar-benar terkejut, dan posisi Rusia pun dengan cepat runtuh setelahnya. Ukraina mengerahkan resimen serbu ke-425 yang telah bertempur secara aktif di utara Pokrovsk hingga Februari untuk ikut serta dalam serangan balasan. Ini salah satu contoh pengorbanan Ukraina. Ukraina tahu pemindahan resimen ini memungkinkan Rusia maju di Pokrovsk. Sebagai gantinya, resimen itu berperan utama dalam serangan ke tenggara yang memungkinkan Ukraina membebaskan wilayah luas yang sebelumnya dianggap bisa dipertahankan Rusia. Saat kami bilang wilayah yang luas, itu benar-benar luas. Sebelum lanjut, inilah alasan kami membuat The Military Show, menjelaskan arti perubahan di medan perang. Tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan datang selanjutnya. Perjudian Pokrovsk Ukraina kini membuahkan hasil besar berkat pukulan telak yang diterima Rusia yang akan kami ungkap dalam beberapa menit lagi. Menurut France 24, serangan balasan Ukraina di tenggara menghasilkan kemajuan tercepat di medan perang dalam 2,5 tahun terakhir. Mereka yang masih ingat akan menyadari bahwa terakhir kali Ukraina meraih kemajuan sebesar ini adalah saat serangan balasan besar-besaran pada musim panas 2023 dan hingga 16 Februari, Ukraina telah merebut kembali 201 km persegi atau 78 mil persegi wilayah yang diduduki di tenggara yang kurang lebih setara dengan seluruh wilayah yang berhasil direbut Rusia selama serangan mereka ke Zaporizhia pada bulan Desember. Wilayah yang direbut kembali terutama berada di sektor sekitar 80 km timur kota Zaporizhia yang menjadi inti permasalahan. Wilayah yang dulunya merupakan zona abu-abu tempat Rusia menyusup, kini sepenuhnya berada di bawah kendali Ukraina. Dengan kendali itu, Ukraina akan menutup celah lama yang jadi mimpi buruk Rusia saat mencoba masuk lebih dalam ke Zaporizhia. Dan Ukraina belum berhenti di sana. Pada 18 Februari, UA Wire melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah mendorong mundur pasukan Rusia sejauh 4,5 km atau 2,8 mil di 3 sektor dekat Huliupola. Dorongan itu menambah kemajuan yang telah dicapai Ukraina di sepanjang garis depan sejauh 20 km atau 12,4 mil di poros Oleksandrivka Huliupola, menurut media tersebut. Dengan dorongan terbaru ini, Ukraina telah membuat kemajuan di dekat permukiman Tanova, Viborva, dan Vishneva. Juru bicara pasukan pertahanan Ukraina di selatan, Vladislav Voloshin, juga melaporkan bahwa operasi pengintaian sedang berlangsung agar pasukan Ukraina dapat menemukan dan mengeliminasi lebih banyak penyusup Rusia, memperkuat kendali atas wilayah yang telah dibebaskan. Dan semua ini dimungkinkan oleh pengorbanan Pokrovsk Ukraina. Ukraina memberikan sedikit untuk mendapatkan banyak. Tapi ingat,
Kami sudah bilang bahwa Ukraina mendapat sedikit bantuan dalam semua ini, dan bantuan itu datang dari Elon Musk dan SpaceX. Pada awal Februari, SpaceX akhirnya memutus akses Rusia ke Starlink dengan memasukkan terminal ilegal yang dipakai Rusia untuk serangan drone jarak jauh dan komunikasi di garis depan ke daftar hitam. Keputusan tunggal itu menimbulkan kekacauan di militer Rusia. Menurut laporan BBC News Rusia 10 Februari, memiliki akses ke Starlink telah memungkinkan pasukan di kedua belah pihak untuk bertukar informasi dengan cepat, sehingga memungkinkan mereka mengordinasikan operasi mereka. Sekarang, Rusia tidak lagi memiliki Starlink. Ukraina masih memilikinya. Terminal mereka tetap di daftar putih agar berfungsi, sedangkan Rusia kesulitan tanpa akses ke hal penting yang menjaga pasukan mereka di medan perang. Rusia telah mencoba membuat komunikasi cadangan untuk mengatasi kerugian besar ini, namun tak ada yang seefektif Starlink. Jadi, yang kita lihat di tenggara Ukraina adalah pasukan Ukraina mengatur waktu serangan mereka bersamaan dengan hilangnya Starlink dari pihak Rusia. Dan jika dilihat dalam konteks itu, pengorbanan Pokrovsk menjadi semakin masuk akal. Ukraina menggertak Rusia agar mengira menang di medan perang, sehingga Ukraina bisa masuk lewat Zaporizhia untuk merebut kembali wilayah dari Rusia yang ditinggalkan dan rentan akibat terminal Starlink terputus. Situasi Rusia makin buruk karena Starlink tidak akan kembali. Pasukan Putin mungkin sekarang menguasai Pokrovsk, tetapi untuk dorongan ke Donetsk yang merupakan kelanjutan dari itu, mereka akan tanpa sistem komunikasi yang praktis yang telah memungkinkan mereka mengoordinasikan serangan mereka dengan sangat baik sampai titik ini. Dan sangat baik mungkin adalah pernyataan yang berlebihan. Rusia telah kehilangan lebih dari 1,25 juta tentaranya sejauh ini dalam perang, menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Sekarang, setelah pasukan-pasukan itu kehilangan akses ke Starlink, masa depan bagi Rusia tampaknya akan dipenuhi dengan lebih banyak kematian dan kemajuan yang bahkan lebih lambat di medan perang. Setelah Anda mengetahui pengorbanan Ukraina dan dampaknya pada tentara selatan Rusia, kini kita harus menjawab pertanyaan kunci yang sudah beberapa kali disebutkan. Kenapa pembicaraan damai terkait hal ini jadi tetap di sini untuk tahu alasannya? Namun alasan pertama dan terpenting, mengapa Ukraina melakukan pengorbanan di Pokrovsk adalah karena mereka perlu menutup celah di Zaporizhia. Kami telah memberitahu bahwa Rusia punya jalur terbuka ke kota Zaporizhia, namun Anda juga perlu tahu mengapa itu penting. Zaporizhia merupakan pusat energi utama Ukraina dan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang kini dikuasai Rusia. Wilayah ini memiliki pembangkit listrik tenaga air Dnieper dan pembangkit listrik tenaga angin Botievo, di mana ketiga fasilitas ini jika digabungkan menyediakan 25% dari seluruh listrik Ukraina. Membiarkan Rusia bertindak semaunya di Zaporizhia, pada dasarnya berarti memberikan Putin kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan seperempat pasokan listrik seluruh negara. Novaya Gazeta melaporkan Rusia meningkatkan tekanan ke Zaporizhia lewat pencapaian musim dingin di medan perang. Namun sebagian besar berhasil dibalikkan Ukraina lewat serangan balasan. Kota Zaporizhia tadinya makin mendekat ke jangkauan artileri Rusia yang akan memungkinkan pasukan Putin membombardir kota itu seperti di banyak kota Ukraina lain. Voloshin menambahkan bahwa Rusia telah memindahkan unit-unit pasukan lintas udara dari tempat-tempat seperti Kherson dan Dnipro ke wilayah sekitar Zaporizhia, kemungkinan sebagai persiapan untuk serangan besar-besaran ke kota tersebut pada suatu waktu di musim semi. Zaporizhia perlu dilindungi karena alasan-alasan ini. Dan dengan Ukraina yang sudah memiliki gambaran jelas tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2026 nanti, pengorbanan Pokrovsk untuk melakukan serangan balasan di Tenggara adalah posisi yang sangat cerdas. Ukraina kini menguasai banyak wilayah yang baru saja diambil Rusia beberapa bulan lalu, sehingga bisa memperkuat pertahanan di depan jalur baru Rusia. Ukraina akan membangun pertahanan seperti di Pokrovsk, sehingga Rusia harus mengorbankan tentara dan perlengkapan hanya untuk merebut kembali wilayah yang baru hilang sebelum menyerang kota Zaporizhia. Pada dasarnya, yang kita lihat adalah Ukraina sedang bersiap untuk menerapkan pertahanan berbasis pengurasan terhadap Rusia sekali lagi. Dan bahkan jika Rusia mampu menembus pertahanan tersebut, dengan kerugian besar di pihaknya, kota Zaporizhia tidak akan mudah untuk direbut.
Sebagaimana dijelaskan Kolonel Roman Zvitan dari Angkatan Bersenjata Ukraina kepada Novoya Gazeta, serangan Rusia terus berlangsung tanpa henti sejak musim gugur 2023, tapi belum ada kemungkinan mereka merebut Zaporizhia. Ini adalah kota yang sangat besar, yang memiliki populasi lebih dari 700.000 orang sebelum invasi pada Februari 2022, hingga 500.000 orang mungkin masih tinggal di sana. Zvitan percaya bahwa tahun 2026 bukanlah tahun di mana Rusia akan merebut kota Zaporizhia. Dan itulah inti dari apa yang sedang dilakukan Ukraina. Semakin banyak waktu yang bisa didapatkan melalui serangan balasan, semakin baik pertahanan yang bisa dibuat, dan semakin besar kerusakan yang bisa ditimbulkan terhadap pasukan penyerang Rusia di masa depan. Namun, tetap perlu ditanyakan, bagaimana dengan Donetsk? Ada dua sudut pandang tentang pengorbanan Pokrovsk selain yang kita lihat di tenggara Ukraina. Sudut pandang pertama adalah bahwa Pokrovsk sebenarnya sudah menjalankan fungsinya untuk Ukraina. Kota itu dulunya pusat logistik, namun perannya di bidang itu menurun drastis pada 2025. Sejak Rusia melancarkan serangan musim panasnya pada tahun 2025, Pokrovsk dan wilayah di sekitarnya lebih banyak digunakan sebagai zona pembantaian oleh Ukraina, sekali lagi dengan tujuan untuk menguras kekuatan pasukan Donetsk Rusia agar mereka terlalu lelah untuk melakukan apa yang dibutuhkan Putin selanjutnya. Dan Pokrovsk telah sangat efektif sebagai kekuatan penghancur yang menerobos Rusia. Baru-baru ini pada bulan Februari, Kepala Komunikasi Korps Respon Cepat ke-7 Pasukan Serangan Udara Ukraina, Kolonel Volodymyr Pelevi, mengatakan kepada Suara Baru Ukraina bahwa Rusia kehilangan sekitar 6.000 tentara per bulan saat mencoba merebut Pokrovsk. Jumlahnya bisa lebih besar jika semua permukiman sekitar Pokrovsk yang diserang Rusia diperhitungkan. Sebelumnya, David Axe menulis di kolom seni paritnya bahwa Rusia telah menderita 10.000 korban saat mencoba merebut Pokrovsk antara Januari hingga awal Oktober 2025. Suara Baru Ukraina menambahkan bahwa Rusia kehilangan 15.000 tentara dalam 6 bulan hingga Februari saat mencoba merebut Pokrovsk, semuanya hanya di sektor zona pertahanan, Korps Respon Cepat ke-7. Pasti masih ada kerugian di tempat lain. Intinya, Pokrovsk telah menghancurkan sebagian besar pasukan yang disiapkan Putin untuk merebut kota itu, dan sisa pasukan tersebut hancur sehingga tidak bisa lagi dipakai Putin untuk merebut Kramatorsk dan Sloviansk. Kedua kota itu sudah disebutkan di video ini dan diperkirakan akan memberi perlawanan lebih berat bagi Rusia dibanding Pokrovsk. Kedua kota itu, bersama beberapa kota lain, adalah bagian dari sabuk benteng Donetsk yang dibangun Ukraina selama beberapa tahun terakhir. Saat kami menyatakan Pokrovsk telah menjalankan fungsinya, maksudnya Ukraina yang mempertahankan kota itu memberi waktu untuk membangun pertahanan di wilayah lain di Donetsk. Medusa menyebut sabuk benteng itu penentu utama karena Putin menuntut Ukraina menyerahkannya tanpa perlawanan. Kini, ini bukan lagi unjuk kekuatan seperti yang diinginkan Putin. Presiden Rusia tahu militernya akan menghadapi neraka di bumi saat mencoba maju dari Pokrovsk ke sabuk benteng Donetsk, dan tingkat kematian di Pokrovsk akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang akan terjadi di sabuk kota-kota ini. Intipan ke benteng, sabuk pertahanan dari media United 24 menunjukkan alasannya. Disebutkan bahwa wilayah Donetsk telah diubah menjadi jaringan pertahanan berupa benteng yang membentang bermil-mil, semuanya berlapis-lapis, dan banyak di antaranya ditempatkan di dataran yang lebih tinggi. Hal ini memberi operator artileri dan pilot drone Ukraina pandangan jelas terhadap pasukan Rusia yang mencoba menyusup. Kawat berduri, ranjau, pertahanan anti-tank, dan tak terhitung jumlah drone kini mengisi zona maut yang harus dilalui Rusia bahkan untuk mendekati sabuk benteng itu sendiri. Setelah melewati mesin pembunuh itu, Rusia masih harus merebut kota-kota di sabuk tersebut, beberapa lebih besar dari Pokrovsk. Institut Studi Perang memperkirakan Rusia butuh waktu hingga 2028 untuk menyelesaikan tugas ini. Itu berarti setidaknya 2 tahun lagi kematian terus-menerus di dalam tentara Putin. Pokrovsk adalah awal dari semua ini, dan pengorbanan Ukraina atas kota itu menjadi undangan bagi pasukan Putin untuk mencoba peruntungan di zona pembantaian yang membuat Pokrovsk
tampak seperti piknik. Dan di Zaporizhia, Ukraina sekarang berada dalam posisi untuk menciptakan pertahanan berlapis serupa yang berpotensi membuat tahun 2026 menjadi tahun paling katastrofik bagi tentara Rusia yang pernah kita lihat sejak Putin melancarkan invasinya. Akhirnya, ada pembicaraan damai yang tadi sempat kami sebutkan beberapa menit yang lalu. Pengorbanan Ukraina di Pokrovsk itu cerdik karena Rusia hanya mendapat sesuatu yang sudah mereka klaim miliki, bukan daya tawar bagi Putin. Dia tidak akan mengikuti pembicaraan damai dan mengakui telah berbohong soal jatuhnya Pokrovsk pada Desember. Untuk Ukraina, kini mereka punya hampir 80 mil persegi wilayah yang sudah dibebaskan di Tenggara. Itu merupakan sebuah daya tawar. Ketika Rusia meminta Ukraina menyerahkan wilayah, Ukraina dapat membalas bahwa Rusia bahkan tak mampu menjaga wilayah yang dikuasainya. Keberhasilan terbaru Ukraina terjadi saat utusan Rusia dan Ukraina akan bertemu membahas syarat perdamaian. Mengapa Ukraina harus menyerah? Kematian tetap mengintai pasukannya di Donetsk, dan hal serupa akan terjadi di Zaporizhia setelah serangan balasan Ukraina memberi waktu dan wilayah untuk memperkuat pertahanan. Pasukan selatan Rusia akan hancur akibat tindakan Ukraina dan pasukan mereka di Donetsk akan kelelahan. Dengan langkah berani yang cemerlang, Ukraina mungkin saja telah menempatkan dirinya di jalur menuju kemenangan total melawan Rusia pada tahun 2026. Dan sementara semua ini terjadi, Ukraina telah mengubah drone-drone mereka menjadi mesin pembunuh yang semakin efisien. Ukraina mengoperasikan drone 24 jam non-stop seperti McDonald's dan telah menghancurkan pasukan Rusia. Cari tahu lebih lanjut di video kami, dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam perang Ukraina.